Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya menarik ya, karena kita akan membahas bahaya diet zero karbo atau sering juga disebut misalkan diet keto. Nah, sebenarnya yang namanya diet zero karbo atau diet keto itu punya potensi bahaya atau efek yang membahayakan untuk Anda yang mungkin pengen turun berat badan, dan Anda perlu lebih hati-hati lagi kalau Anda diabetes terus pengen zero karbo. Nah, apa sih bahayanya dan kenapa bahaya ini tidak banyak yang tahu? Kenapa? Karena banyak yang menutup-nutupi. Maksudnya tidak jujur 100% ya, terutama yang influencer atau YouTuber yang mengajarkan tentang zero karbo atau diet keto. Nah, apa sih bahayanya dan gimana caranya supaya kita terhindar dari bahaya tersebut? Apakah aman untuk diabetes dan boleh nggak sih diabetes sebenarnya diet zero karbo? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya yang namanya zero karbo atau diet keto, sebenarnya diet keto sendiri itu banyak variasinya. Ada yang sama sekali tidak ada karbo ya, ada yang boleh karbo tapi maksimal 50 gram, ada sehari gitu ya. Tapi ada juga yang diet keto itu lebih ke arah diet karnivor ya. Kemarin kita sudah pernah bahas ya tentang diet karnivora, kenapa itu juga punya potensi yang berbahaya untuk diabetes. Kalau karnivor itu lebih ke protein dan lemak. Jadi memang hanya makan protein aja, daging-dagingan, bahkan tidak makan sayur sama sekali. Jadi kalau misalkan Anda belajar keto, kemudian yang ngajarin diet keto itu ngasih taunya kalau diet keto itu tidak boleh makan sayur atau makan sayurnya sedikit sekali, itu artinya sebenarnya Anda bukan diet keto, tapi diet karnivor. Nah, pada diet keto ada yang masih boleh karbo, tapi ada juga yang zero karbo, tapi sebenarnya sayur dan mungkin sedikit buah yang tidak terlalu manis, ya kayak alpukat itu masih boleh. Nah, tapi kalau yang nggak boleh sama sekali itu namanya diet karnivor. Nah, apa sih bahayanya kalau diet keto sekarang yang zero karbo? Nah, risiko pertama adalah yang namanya kita ketosis, itu bisa meningkatkan namanya keton. Ya, jadi maksudnya diet keto itu tanpa karbo, akhirnya apa? Kita menggunakan lemak dalam tubuh untuk menjadi bahan bakar karena tidak ada gula yang masuk atau tidak ada karbo yang masuk. Jadi yang dipakai untuk pembakaran, untuk energi itu adalah pemecahan dari sel lemak. Nah, sel lemak itu ketika dipecah dijadikan energi namanya keton. Nah, ketosis atau keton yang jumlahnya banyak di darah itu punya risiko sendiri, terutama Anda yang diabetes tipe 1. Jadi hati-hati kalau diabetes tipe 1 Anda mau coba diet keton, bahayanya apa? Bahayanya Anda bisa jatuh ke ketoasidosis. Ya, kalau Anda diabetes tipe 2 agak jarang. Ya, agak jarang untuk terjadi namanya ketosis atau ketosisnya mungkin ya, tapi ketoasidosis itu jarang banget DM tipe 2. Kenapa? Karena DM tipe 2 itu aslinya masih punya insulin. Jadi kalau ada insulin, ya ketonnya tinggi itu masih aman, tidak akan sampai terjadi ketoasidosis, jarang banget. Ya, kecuali Anda minum obat gula darah juga plus diet keto, itu berbahaya, bisa jadi ketoasidosis juga. Nah, ketoasidosis itu adalah terlalu asam darahnya, karena keton itu sifatnya asam, darahnya terlalu asam, Anda jadi keluhannya sesak, ya, terus penurunan kesadaran, bisa pingsan, dan membahayakan nyawa. Makanya disebut keadaan yang darurat, disebabkan oleh tadi terlalu banyak keton dalam tubuh. Ketika kita diet keto, ketonnya meningkat, ketonnya bersifat asam, asam membahayakan, ya, penurunan pH darah, karena tadi darahnya jadi asam, ya, diet keto itu meningkatkan keton. Nah, ini yang patut dikhawatirkan atau disadari oleh Anda yang diabetes tipe 1. Jangan, kalau mau keto, diet keto boleh, tapi hati-hati ya, atau sebaiknya dihindarilah diet keto. Cobalah diet yang lain untuk DM tipe 1. Ya, kenapa? Karena risikonya diabetes ketoasidosis ya, keadaan darurat mengancam nyawa. Nah, bagi yang DM tipe 1 maupun tipe 2, kalau keto itu ada persamaannya, sama-sama sulit untuk mengelola gula darah. Kenapa? Karena gula darahnya bisa naik turun sangat tinggi. Ya, ini namanya gula darah itu selalu tiap hari ada fluktuasi atau naik turun. Tapi kalau Anda diet keto itu bisa naiknya tinggi sekali atau turunnya rendah sekali. Kenapa? Karena ada periode di mana Anda tidak makan karbohidrat sama sekali, yaitu saat diet keto.
atau zero karbo. Nah, kalau konsumsi karbonya 0, kita jadi lebih sensitif karbo ketika suatu hari kita makan karbo atau nggak sengaja masuk karbohidrat. Maka ketika makan sedikit aja karbohidrat, gula darahnya bisa naik tinggi sekali karena sudah lama tidak dipakai karbonya. Ini sering terjadi juga pada orang yang diet keto sudah lama, misalkan setahun ya, 9 bulan, setahun, mungkin lebih dari setahun. Itu ketika dia nggak sengaja makan karbo, kaget ya, maksudnya selama ini pembakarannya pakai keton, pakai lemak. Nah, ketika ada karbo masuk, sensitif ya, jadi langsung naik tinggi karena insulinnya sudah lama tidak menggunakan fungsinya dengan bagus gitu. Nah, terutama jika pengaturan obat atau insulin tidak disesuaikan. Jadi misalkan selama ini minum obat, terus diet keto, oke, berhasil, gula darahnya turun, nggak minum obat. Nah, ketika ada karbo masuk, terus tidak minum obat, tidak menyesuaikan obatnya, akhirnya gula darahnya naik tinggi sekali. Jadi harus pengawasan ketat kalau Anda mau diet keto. Jadi pemantauan gula darahnya harus lebih intensif, pagi, siang, sore gitu ya. Jadi nggak bisa sehari cuman sekali, apalagi seminggu sekali ya. Jadi harus lebih sering ngelihat darahnya, gula darahnya, untuk lihat terlalu tinggi atau terlalu rendahnya. Penyesuaian dosis juga harus lebih sering ya. Jadi kalau tinggi banget ya dosisnya harus ditambah, kalau rendah banget dosisnya harus dikurangin karena bisa apa? Bisa hipoglikemi. Jadi udah Anda diet keto minum obat itu bahaya juga ya. Maksudnya bisa turun banget gula darahnya. Berikutnya yang sering datang pasien ke saya itu ketika sudah keto lama, misalkan udah setahun, udah 2 tahun ya, terus kemudian gula darahnya dulu sempat bagus ya, nggak minum obat, tapi akhirnya ada efek sampingnya, yaitu efek samping jangka panjang. Yang pertama, ketika kita banyak makan protein, sedikit serat ya, yang tadi saya bilang. Jadi ada orang yang belajar keto ternyata sayur sama sekali nggak boleh gitu. Jadinya apa? Protein doang dan lemak yang dimakan. Jadinya di dalam darahnya banyak lemak jenuh seperti LDL, kemudian trigliserid yang disebut lemak jahat yang bisa bikin plak ya. Nah, orang diabetes, kalau orang normal ya, misalkan dia diet keto aman, mau LDL tinggi, trigliserid tinggi, tidak akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, tapi kalau orang sudah diabetes beberapa tahun, kemudian dia diet keto, terus LDL dan trigliseridnya tinggi, jadi udah ada perlukaan di pembuluh darahnya. Kalau orang normal belum ada perlukaan di pembuluh darah, mau LDL tinggi, trigliserid tinggi, tidak masalah. Tapi kalau Anda diabetes sudah menahun, ada luka di pembuluh darah, ketika lemak, LDL dan trigliseridnya naik, yang terjadi adalah kemungkinan terjadi sumbatan atau plak ya, atau nanti kalau sudah nyumbat namanya trombus. Nah, kalau di jantung bisa serangan jantung, di kepala stroke, di mata bisa buta. Kemudian di ginjal ada penurunan fungsi ginjal, lama-lama gagal ginjal kronik. Jadi kalau sudah punya risiko tinggi, apalagi Anda sudah pernah stroke, sudah pernah serangan jantung, atau fungsi ginjal sudah turun, atau sudah pernah matanya kena gitu ya, atau saraf-sarafnya sudah ada komplikasi gitu, sebaiknya memang keto dipikirkan ulang gitu, karena resikonya malah meningkat, komplikasi yang lainnya atau komplikasi yang sama. Nah, berikutnya masalah di diet keto itu adalah pencernaan. Karena tadi saya bilang ada keto yang makan sayur, ada juga keto yang sama sekali nggak makan sayur gitu ya, atau sayurnya dikit banget. Ya karena seratnya rendah, jadi kurang buah, kurang sayuran, kurang biji-bijian, akhirnya saluran cernanya bermasalah karena bakteri di dalam usus kita itu yang baik, bakteri baik itu butuh serat untuk bisa tumbuh. Ketika bakteri ini kurang, jadi kita pencernaannya pasti terganggu ya. Misalkan buang air besarnya jadi lambat atau jadi jarang. Jadi misalkan harusnya sehari sekali, dia 3 hari sekali, atau mungkin ada 4 atau 5 hari sekali baru bisa buang air besar. Itu kan sangat nggak enak ya. Atau kembung ya, begah terus perutnya, atau mual dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau sudah ada risiko mau diet keto ya. Kalau bisa jangan, atau cari yang lainnya. Nah, ada juga kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi yang namanya serat ya, itu penting karena gula darah itu bisa stabil dengan banyak konsumsi serat. Kesehatan pencernaan juga tadi, bakteri-bakteri usus sangat bergantung pada sayur dan biji-bijian gitu ya. Bakteri usus pasti akan
berkurang gitu ya. Terus nutrisi penting diperlukan kayak vitamin C, vitamin K, mineral ya seperti magnesium dan kalium itu banyak didapat dari buah dan sayur. Ketika kita nggak makan buah dan sayur ya, hanya daging-dagingan aja ya, itu pasti kita akan kekurangan ya. Vitamin C itu untuk misalkan kolagen ya, penyembuhan luka, gampang luka ya. Vitamin K untuk pembekuan darah, untuk penyembuhan luka ya. Itu penting sekali ya. Jadi kalau kurang kita bisa luka nggak sembuh-sembuh. Magnesium juga untuk jantung ya, penting juga. Oke, kepatuhan dan keberlanjutan diet banyak yang keto mungkin 3 bulan, 6 bulan itu bisa ya, tapi tadi karena misalkan udah ada masalah sembelit, nggak bisa buang air besar, ya nggak enak, terus jadi sulit dipatuhi dan banyak yang tidak mampu mengikuti diet sampai setahun gitu sulit ya. Kenapa? Karena ya tadi banyak masalahnya ya, perutnya begah dan kadang-kadang ada yang ngeluh kepalanya seperti melayang ya atau gemeteran ya. Itu memang reaksinya beda-beda ya. Nah, terus yang sulit juga adalah banyak orang sulit untuk konsisten ya, selain mungkin susah untuk nyari makanannya ya, misalkan proteinnya harus banyak, kemudian sayurnya sedikit ya, harus nggak dimasak dengan tanpa ada karbo, tanpa ada gula ya, garamnya juga diatur. Itu sulit sekali untuk mengatur ketika, terutama kalau lagi makan di luar. Jadi sulit orang untuk sampai jangka panjang ya. Selain juga harga atau biayanya lebih mahal untuk diet keto. Jadi carilah alternatif diet yang lebih mudah dan lebih murah dan lebih menyenangkan gitu, dan lebih sedikit efek sampingnya. Nah, misalkan diet Mediterania, atau boleh juga cari nanti diet anti-inflamasi. Kenapa? Karena kaya serat, rendah lemak, dan lebih seimbang, banyak buah, banyak sayuran, banyak biji-bijian. Diet Mediterania sudah terbukti ampuh untuk banyak hal ya, termasuk diabetes. Nah, kemudian ada lagi diet DASH. DASH itu diet untuk hipertensi ya, diet untuk hipertensi ya, dan bagus untuk jantung dan diabetes. Jadi konsumsinya makanan sehat, tapi kalau bedanya dengan Mediterania pada diet DASH ini, itu biasanya dikurangin garamnya, jadi natriumnya sedikit gitu ya. Jadi kalau yang lebih suka lebih banyak rasanya, Anda tidak ada hipertensi, boleh diet Mediterania. Tapi kalau Anda ada hipertensi juga, sekalian gula dan hipertensinya bisa turun, sama fungsi jantungnya bisa meningkat, itu dengan diet DASH. Nah, kalau Anda masih tetap pengen keto dan Anda sebenarnya tidak ada komplikasi, ya, tapi kalau pernah serangan jantung, pernah stroke, atau fungsi ginjalnya udah mulai turun, sebaiknya dietnya tidak terlalu berat ya, ketonya. Atau pakai diet yang lebih ringan tadi, Mediterania atau DASH. Nah, tapi kalau Anda pengen keto, tidak ada komplikasi gitu ya, usahakan untuk memberikan giliran pada karbohidrat sesekali, namanya keto cycling. Jadi boleh rendah karbo, tapi diikuti oleh sesekali makan karbo, boleh seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, biasanya kalau keto itu maksimal 50 gram per hari. Nah, pada waktu kita ada cheat atau break ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, masukin karbo 100 sampai 150 mg. Tapi kalau Anda sudah ketonya sudah setahun, sudah 2 tahun, menambah karbonya pelan-pelan. Jadi boleh 1 hari untuk curang, saya cheat day gitu. Kenapa? Karena dengan begitu kita mengurangi efek samping dari tadi si keto diet tadi. Keto kan satu, ketosis berbahaya, bisa KAD. Terus berikutnya bisa menyebabkan tadi trigliserid, LDL naik. Yang ketiga, dia bisa hipersensitif terhadap karbo. Yang dikhawatirkan begitu lama keto, terus sekalinya makan karbo, gulanya naik luar biasa gitu. Nah, mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat ya. Jadi diet keto atau zero karbo itu perlu dipertimbangkan pada kasus-kasus yang mungkin sudah komplikasi, dan hati-hati, jangan kaget ketika Anda keto ternyata LDL triglycerid naik dan bisa meningkatkan risiko tadi serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal, kebutaan, dan lain-lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.